semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Tanjung, kelas 2I Manajemen Pemasaran dengan NPM 1210200648. Saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan atau membahas sedikit materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bisa menambah wawasan buat kalian. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Selanjutnya di materi ini saya akan membahas sedikit materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu di materi ini kita akan membahas tujuan pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum berbasis kompetensi, kompetensi yang dikembangkan, desain, dan pengembangan sistem. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompetensi dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, dan ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Nah, pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan arakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesaian pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat diukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Kurs yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat diukur sesuatu yang seharusnya diukur. Reliable. Selanjutnya di materi yang akan kita bahas yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesaian pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, dan pemberian latihan relevan dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Di materi ini yang terakhir yang akan kita bahas adalah hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Lalu yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran.
Lalu yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Selanjutnya yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.